Halo semangat pagi, hari ini saya akan mencoba membuat tutorial penggunaan Google Classroom dan memasukkan absen serta materi dan tugas ke dalam Google Classroom. Yang pertama, kita buka Google Classroom-nya dulu pada browser. Jika yang belum sign di Classroom, silakan sign in dulu. Bagi yang sudah, bisa langsung muncul pada layar, akan tampak seperti ini. Nah, ini sebelumnya saya sudah punya satu kelas, yaitu kelas 9C. Sekarang saya akan membuat kelas yang lainnya. Langkah pertama, perhatikan di pojok kanan, terdapat tanda plus ini, silakan kita klik ini buat kelas atau create class. Ada pemberitahuan, dicentang saja, kemudian lanjutkan. Nah, sekarang kita buat kelasnya. Sekarang saya buat kelas 9A. Pada bagian ini saya isi nama guru pengajar untuk memudahkan siswa ketika membuka classroom-nya. Oh, berarti benar ini kelasnya Bu Eva. Jelas di sini ya, ada nama gurunya. Mata pelajaran sesuai mata pelajaran Bapak Ibu. Kemudian kalau ruangnya saya isi dengan semester ganjil 2020-2021. Kemudian buat, sambil menunggu proses. Ya, kelas kita sudah jadi. Ini kelas 9A. Setelah ini apa yang kita lakukan? Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada 4 kategori di atas yang bisa dipergunakan. Ada forum itu diskusi umum. Kemudian tugas kelas, ada anggota, dan ada nilai dari siswa. Nah, sekarang kita bermain gimana sih caranya memasukkan absen ke dalam Google Classroom. Bapak Ibu bisa klik ini, tugas kelas. Dibuka tugas kelasnya. Kemudian cari tanda plus di sini, buat. Boleh tugas quiz. Silakan diklik. Dibuat judulnya, misalnya absen. Ini latihan dulu ya, absensi latihan. Kemudian silakan coba diisi. Nah, untuk absennya bagaimana? Untuk absennya sebelumnya saya sudah punya draft absen di Google Drive. Jadi saya ambil itu aja. Caranya gimana? Caranya di sini. Cari tanda tambahkan. Diklik. Kita klik Google Drive karena kebetulan absen saya, draftnya saya letakkan di Drive. Kita tunggu proses loading. Oke, ini dia latihan absen. Diklik sisipkan. Nah, di sini karena absen ini mau saya gunakan sekarang untuk latihan anak-anak sekarang sampai besok, jadi saya tidak isi batas waktu. Seandainya nanti Bapak Ibu mengajar, misalnya mengajar dari jam 8 sampai jam 9. Silakan batas waktunya ini diisi. Jadi artinya apa? Anak-anak bisa melakukan absen dari jam berapa sampai jam berapa. Misalnya sampai batas waktu terakhirnya sampai jam 09.30 itu misalnya. Boleh Bapak Ibu isi seperti ini. Batas waktu di sini artinya jam terakhir, waktu terakhir anak-anak bisa melakukan absensi. Oke, saya hapus ya, karena sekarang saya tidak akan memberikan batas waktu, karena ini masih latihan. Kemudian, untuk topik, saya akan buatkan topik khusus. Topiknya absensi.
atau absen saja. Terus, nah inilah tadi. Seandainya Bapak Ibu langsung menyerahkan atau memposting absen itu untuk diisi sekarang, dibuat ditugaskan, langsung klik tugaskan ini. Atau seandainya Bapak Ibu jadwal mengajarnya besok, karena mungkin besok banyak pekerjaan, jadi banyak yang harus disiapkan, jadi membuat absennya sekarang bisa. Bapak Ibu klik yang ini, jadwalkan. Klik jadwalkan. Akan muncul seperti ini, jadwal tugasnya. Tanggal berapa absen itu akan bisa dilihat oleh anak-anak. Misalnya tanggal 30. Kemudian waktunya, jam berapa mulai bisa mengabsen. Itu kalau dijadwalkan. Kalau sekarang saya tugaskan. Karena saya mau anak-anak belajar melakukan absen sekarang. Jadi saya klik tugaskan. Oke, sudah saya tugaskan. Jadi, ini di sini menyala. Absensi latihannya menyala. Seandainya saya jadwalkan, nah ini contohnya. Tugas kuis absensi lakukan absen terlebih dahulu. Saya ambil lagi draft absennya. Nah, untuk draft absen yang kita buat tadi, buat satu yang paten bisa digunakan berkali-kali. Setiap mau mengajar, tinggal dimasukkan saja. Sisipkan. Ini blank kuisnya kita hapus saja. Kemudian, saya mau absen ini muncul di anak-anak tanggal 30. Jadi, tengah waktu terakhir mereka ngabsen adalah pukul 10. Misalnya ya. Topiknya juga sama, absen. Untuk poin, saya berikan 1. Di sini, karena saya mau tanggal 30, jadi saya jadwalkan. Jadwalkan, absennya muncul tanggal 30. Mulai pukul 8. Kemudian, klik jadwalkan. Ya, ini perbedaannya. Kalau saya tugaskan, akan menyala seperti ini absennya. Sedangkan kalau saya jadwalkan, tidak menyala. Ini otomatis akan muncul di classroom-nya anak-anak Bapak Ibu. Terus bagaimana cara kita melihat hasil absen anak-anak? Nanti hasil absennya kita akan bisa lihat di Google Drive, otomatis tersimpan di sana, bisa dibuka di spreadsheet-nya seperti yang saya contohkan pada video sebelumnya. Kalau mau memasukkan materi, bagaimana caranya? Sama seperti tadi, klik tugas kelas, kemudian buat materi. Misalnya, materinya tentang benua Asia. Deskripsinya apa? Di sini Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan materinya itu sedetailnya kepada anak-anak. Misalnya, kalau saya batas benua Asia. Kita tambahkan materinya. Tambahkan. Kalau Bapak Ibu punya materi di Google Drive, boleh diambil di sana. Kalau punya filenya di laptop atau komputer Bapak Ibu, boleh ambil di file, atau mau mengambil di YouTube juga bisa. Kita contohkan mengambil video di YouTube. Tapi jika Bapak Ibu punya video sendiri, alangkah baiknya. Nah, saya contohkan jika mengambil videonya di YouTube. Saya mencari batas benua Asia.
Kita tunggu. Di sini dicari, dipilih videonya. Nah, untuk video, seandainya Bapak Ibu mencari di YouTube seperti ini, usahakan Bapak Ibu sebelumnya sudah sempat menonton video tersebut, sehingga jika anak-anak bertanya nanti Bapak Ibu sudah tahu isinya. Kemudian tambahkan. Nah, video ini akan kita masukkan di mana? Nah, kebetulan saya punya 2 kelas. Biar sekali posting, saya tinggal tambahkan kelasnya di sini. Sebelumnya kan cuma di kelas 9A saja yang tercentang. Saya tambahkan di kelas 9C juga, biar video ini juga masuk di materi kelas 9C. Setelah itu topiknya, kita buatkan topik baru. Ya, judulnya benua. Terus materi tersebut mau saya anak-anak melihatnya pada tanggal 30, jadi saya jadwalkan. Atau bisa kalau belum jadi bisa disimpan dalam bentuk draft terlebih dahulu. Ini saya ubah Bapak Ibu ya, saya cuma masukkan di satu kelas 9A. Kemudian saya jadwalkan tanggal 30 pukul 8 jadwalkan. Nah, sama seperti absensi tadi, karena saya jadwalkan, jadi tulisan atau materi benua Asia ini tidak menyala. Sedangkan yang diposting akan menyala seperti ini. Ya, demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih.